Camera. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, rabbil alamin. Senang sekali pada siang hari ini Miss bisa menyapa lagi teman-teman dalam perkuliahan etika bisnis Islam ya. Ini pertemuan ketiga ya teman-teman, dan alhamdulillahnya setelah kemarin kita bahas tentang pengertian etika, seperti apa bisnis itu ya. Kita akan memulai lagi materi baru yang nanti akan Miss share ya. Miss akan share screen materinya. Sebelumnya mungkin Miss akan absensi dulu ya. Teman-teman yang hadir pada hari ini. Yang pertama ada Teh Indah hadir? Hadir, Miss. Hadir, oke. Teh Indah hadir ya. Terima kasih Teh Indah. Lalu ada Teh Mita. Teh Mita hadir, Teh? Hadir, Miss. Hadir ya. Ada Teh Mita juga. Lalu ada Teh siapa lagi nih? Teh Rizka ya. Ada Teh Rizka Wulandari. Teh Rizka hadir? Hadiroh, Miss. Hadir ya. Terus ada lagi Teh Siti Ernawati. Teh Siti Hadir, Miss. hadir ya. Ada Teh Siti juga hadir. Dan terakhir ada Saipul. Saipul udah hadir? Mana nih Saipul? Oh, ada. Ya, Hadir ya. Ada. Lalu ada lagi Teh Popi. Teh Popi ini oke masih bergabung ya. Nggak apa-apa, nanti sudah masuk absen ya. Oke, teman-teman, hari ini Miss akan menyampaikan materi dalam mata kuliah ketika bisnis Islam. Kita share screen dulu ya. Share screen. Ini dia. Nah, share screen. Oke. Nah, ini dia materi kita pada siang hari ini, transaksi bisnis dalam Islam. Oke, transaksi bisnis dalam Islam, kita lihat materinya ini, kita langsung ke slide kedua. Tentang apa sih materi ini? Kita coba buka slide selanjutnya. Nah, bisnis dalam Islam. Oke, bisnis dalam Islam tuh menurut Teteh AA itu apa sih bisnis itu dalam Islam? Ada yang bisa mungkin mencoba untuk menelaah bisnis Islam tuh bisnis yang kayak gimana? Bisnis yang berdasarkan apa? Gimana Syariat Teh? Islami. Sesuai dengan syariat Menurut Islam. prinsip Islam mungkin, Miss. Menurut Islam ya. Jadi ya bisnis yang sesuai dengan karakter Islam, sesuai dengan syariat Islam itu sendiri gitu. Dan itu ada aturannya. Jadi nggak cuma asal jalan usaha, nggak cuma asal nyari keuntungan, tapi dalam Islam itu Masya Allah saking komprehensifnya Islam mengatur banyak hal termasuk di dalamnya bagaimana menjalankan bisnis supaya berkah dunia akhirat ya. Oke, hari ini agendanya adalah kaitan dengan kita akan bahas dengan definisi bisnis dalam Islam, lalu prinsip transaksi, ada larangan juga dalam bisnisnya, apa aja larangannya, lalu dan yang keempat bisnis Islam versus konvensional, dan yang terakhir nanti akan ada penyampaian terkait dengan kuis ya. Oke, kita lanjut ya. Ini kaitan dengan definisi dulu. Nah, definisi bisnis Islam tadi nih ya, yang misalnya di awal, bisnis Islam adalah aktivitas dalam menjalankan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, ada pendapatan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Jadi di sini untuk mendapatkan penghasilannya itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga sesuai dengan tuntunan Islamnya supaya kita tidak tidak melampaui batas, supaya tidak terpleset atau menyimpang pada hal-hal yang tidak dibenarkan gitu. Sehingga penting nih namanya kita mempelajari bagaimana bisnis, tapi juga supaya tetap dalam koridor yang sesuai syariat ya. Oke, next kita lanjut ke prinsip. Nah, prinsip sendiri ini adalah ada beberapa hal sih ya. Mungkin kalau dari beberapa referensi bisa beda-beda ya. Tapi ini yang Miss dapat prinsip transaksi bisnis Islam itu yang pertama adalah tauhid ya. Yang pertama adalah tauhid, oke. Yang kedua adalah keseimbangan, yang ketiga free will, dan yang keempat
tanggung jawab. Nah, kita lihat di sini tauhid itu udah pasti ya di mana-mana kaitan dengan Islam itu udah harus yang number one. Jadi kayak first principle-nya gitu. Karena kita harus yakini gitu ya hanya Allah apa tempat kita meminta, hanya Allah nanti yang akan ngasih kita penilaian gitu, ngasih kita kebaikan dan sebagainya. Terus juga pentingnya tauhid ini sendiri apa? Kita yakin bahwa apapun yang kita kerjakan itu Allah Maha lihat, Allah Maha melihat ya, Allah Maha memperhatikan kita, terus juga mungkin nanti juga akan dampaknya memberikan balasan pada apa yang kita kerjakan. Jadi tauhid ini lebih kepada kita lebih bisa berusaha untuk menjaga diri gitu ya, menimbulkan rasa takut, rasa harap juga kepada Allah atas apa yang kita kerjakan. Gitu. Yang kedua, kita lihat ada keseimbangan. Nah, keseimbangan ini balance. Kenapa? Karena dalam Islam itu bukan hanya bagaimana mengejar duniawi semata gitu ya, tapi bagaimana apa yang kita kerjakan itu juga bisa dibawa untuk bekal akhirat. Jadi balance antara dunia sama akhirat. Tidak serta-merta tidak seperti halnya kayak di liberal atau konvensional gitu, itu mainnya kan hanya fokus ke duniawi aja. Bagaimana untung dunia yang penting, untung yang penting dapat profit gitu. Terserah mau langgar sana sini yang penting profit. Nah, kalau dalam Islam itu nggak bisa gitu ya, karena ketika kita mengerjakan sesuatu pasti akan ada dampak yang akan dibawa sampai akhirat dan itu makanya kenapa harus balance. Jadi selamat di dunia juga, profit di dunia tapi juga terbawa sampai akhirat ya. Nah, yang ketiga free will ini bebas. Kita diberi kebebasan kok, bukan berarti ketika kita belajar ekonomi Islam tuh kayak dikekang ya atau kayak semacam dikukung lah gitu, dibatasi yang serba serba susah gitu. Padahal yakin sih karena Allah yang ngasih rezeki pasti banyak juga kesempatan di luar sana diberi kebebasan asal tadi yang bertanggung jawab dan tidak melewati dan tidak menyimpang dari ajaran Islam gitu. Dan yang keempat nggak kalah penting, ini pasti tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya itu bukan cuma pada diri sendiri, tapi juga bagaimana ketika ada karyawan yang bergabung, bagaimana juga terhadap lingkungan. Jangan sampai kita bisnis nih, usaha tapi merusak lingkungan, merusak tanah, merusak air, merusak udara. Nah, itu pasti akan dampaknya juga merusak lingkungan yang merusak bumi itu sendiri gitu ya. Dan ini pasti akan memberikan suatu alert yang bahaya buat bumi gitu. Jadi penting sekali punya tanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan usaha kita. Oke. Next ada larangan. Nah, namanya juga dalam Islam ya, pasti tadi ya, ada larangan. Larangannya ini lebih kepada menghindari kita menghindari dari hal-hal yang mudorot gitu ya, membawa mudorot yang membawa dampak nggak baik gitu. Yang pertama menghindari namanya riba ya, riba udah pasti tahu udah ya. Ada maisir, doror atau maksiat dan ada sud juga dari riswah. Nah, ini ya antara ini kita harus paham gitu bahwa nggak apa masalah bisnis gitu, asal nggak boleh goror gitu ya, asal jangan sampai, kesannya judi gitu. Terusnya juga, ada kejahatan di dalamnya, ada membawa dampak yang ke arah maksiat gitu ya, dan suap menyuap dan sebagainya. Jadi penting, sebenarnya bukan cuman ini ya, ada juga banyak hal yang lain sih ya, seperti dalam satu hadis Nabi menyampaikan juga jangan menipu gitu, jangan mengurangi timbangan, jangan curang. Nah, itu hal-hal yang jadi aturan kita boleh bekerja bebas gitu sok, tapi ada pakem-pakemnya supaya apa? Supaya aman, supaya selamat, supaya berkah dunia akhirat. Itu di antara bagian dari larangan. Next yang selanjutnya. Nah, kita akan coba nih menelaah kaitan dengan bisnis Islam versus konvensional. Ya, ada beberapa aspek yang jadi perbedaannya, mulai dari modal awal, sistem bisnis, dasar dan pemahaman bisnis, proses implementasi bisnisnya, cara mendapatkan keuntungan maupun konsep bisnisnya. Ya, di sini dalam modal awal sendiri diharapkan sih namanya basis syariah, ya sesuai dengan syariah itu sendiri, ya modalnya diambil dari yang halal gitu. Jangan sampai hasil curian, hasil menipu dipakai untuk usaha. Itu biasanya juga nanti efeknya nggak baik ya. Jadi Allah juga enggan menerimanya. Jadi ini penting supaya jadi ibaratnya eh dari sumbernya sendiri itu udah kalau udah baik insya Allah juga menghasilkan yang baik pula.
ya. Terus sistem bisnisnya juga ada, kalau dalam Islam tuh, bisnis Islam suka ada beberapa akad yang digunakan ya. Disesuaikan dengan akad-akadnya supaya tepat dalam pelaksanaan dan operasionalnya. Lalu tentu dasarnya adalah sesuai syariat Al-Quran maupun hadis. Dan prosesnya sendiri di sini penting ya. Tadi selain dari kaitan dengan keuangan juga ada yang namanya dilarang nih dalam hal objeknya. Dilarang dari suatu yang diharamkan seperti menjual belikan miras, lalu juga sebenarnya bukan cuma miras doang ya, tapi kayak ada makanan yang dianggapnya halal tapi mengandung miras. Contohnya kayak beli seafood ya, sekarang suka ada makanan seafood yang pinggir jalan atau yang di restoran, bahkan ada juga yang itu menggunakan angsiu. Nah, angsiu sendiri itu adalah alkohol. Nah, jangan sampai kita sebenarnya makan udang halal, tapi karena bumbunya mengandung alkohol, jadi jatuhnya juga haram. Nah, hal seperti itu penting banget jadi aware kita supaya kita jangan sampai nih menjual barang sebenarnya dasarnya udah halal ya, barang-barangnya halal, tapi kita menambahkan bumbu-bumbu yang walaupun mungkin fungsinya menyedapkan atau memberi rasa atau apalah gitu, tapi itu dampaknya bisa membawa ke ranah yang jadinya haram jatuhnya. Jadi penting banget menelaah ya barang-barang apa saja yang sebenarnya nggak boleh. Ada semacam ada kasus di mana suatu daerah gitu ya, dia jualnya tuh ini terkenal rame, jual kayak lele goreng, terus pecel ayam segala macam, tapi ternyata jual juga yang namanya marus. Tahu marus nggak? Ada yang tahu marus nggak? Pernah dengar kata marus? Marus itu apa? Belum. Oh, belum. Marus itu adalah darah dari hewan, entah itu ayam atau daging sapi gitu, yang dipadatkan seperti ati gitu. Nanti dipotong-potong, digoreng, dan akhirnya pakai sambal segala macam. Nah, itu diharamkan ya. Darah itu nggak boleh dimakan, walaupun dijadikan padat seperti kayak kita makan ati ayam, itu nggak boleh. Nah, jangan sampai hal-hal gitu karena kita nggak tahu, kita nggak belajar, jadi akhirnya jatuhnya kita jual makanan atau menjual barang yang haram ya. Itu penting banget. Karena kalau dalam konvensional pasti ya sah-sah aja, mangga aja mau jual apapun gitu. Tapi kalau dalam Islam itu diperhatikan benar-benar apa yang kita jual ya. Terus dalam keuntungan juga biasanya kalau dalam Islam sendiri ada aturan nantinya yang nggak terlalu tidak terlalu berlebihan. Nah, lalu juga sama-sama ada keridoan, tidak ada keterpaksaan gitu ya. Dan konsep bisnisnya sendiri ini eh, banyak ya, mulai dari cara untuk mendapatkan barangnya, lalu penempatan dari hartanya, dan juga ada perjanjian bisnisnya. Beda dengan di konvensional, dia lebih kepada fokus pada keuntungan duniawi semata. Oke, next. Nah, oke, mungkin itu ya. Jadi materi ini singkat padat jelas aja, nggak terlalu mengenai kemana-mana. Kita akan bahas langsung ke diskusi biar serunya nih. Diskusinya Teteh, AA, mangga dipersilahkan nih kita diskusi aja terkait dengan etika bisnis Islam. Barangkali ada yang mau sharing juga terkait usaha atau jenis-jenis atau mungkin kaitan dengan aturannya atau mungkin ada hal-hal yang menjadi studi kasus. Silahkan dipersilahkan ya untuk bertanya kaitan dengan bisnis Islam. Mangga, Teteh? A, ini apa nih? Bisnis Islam. Kalau misalnya, Miss yang nanya deh. Kalau misalnya ketika ada, kita jualan, tapi jualan tuh supaya ada yang lirik, supaya ada yang datang, kita bikin marketing kayak S3 marketing atau marketing viral atau mungkin bahasanya ngeprank ya, marketing prank gitu. Seperti misalnya kita jual jual apa teh jual buah. Hmm, sebenarnya kita kasih harga tuh misalnya sekilo itu 8.000 rupiah. Tapi yang kita pajang adalah buah-buah yang mentereng, yang sangat yang masih seger-seger hijau gitu, seger. Tapi harga itu sebenarnya untuk buah yang ada di belakang yang nggak kelihatan oleh konsumen gitu. So ini nyantumin angka sekilo 8.000 tuh buat menarik menarik pelanggan aja dulu.
walaupun yang dipajangnya adalah barang-barang yang harganya bisa jadi sekilo 25.000 gitu. Nah, itu menurut Teteh AA barangkali bisa ngasih pandangan gimana tuh Teh A ketika ada yang jualan tapi pakai marketing prank kayak gitu, itu menurut Teteh A dalam Islam seperti apa Teh? Boleh di sharing dulu sebelum barangkali ada yang bertanya. Mau gimana Teh? A, dijawab dulu barangkali nih teman-teman punya pandangan terkait dengan marketing viral atau marketing prank yang acap kali terjadi ya di masyarakat. Menurut TTA itu pandangan TTA seperti apa? Izin ya, Miss. Ya, mangga Teh. Kalau misal menurut Era pribadi gitu, di dalam Islam, sesuai dengan ajaran Islam, hal tersebut marketing prank itu tidak diperbolehkan karena itu termasuk ke dalam goror, termasuk ke dalam salah satu yang dilarang dalam bisnis Islam gitu. Karena kan seharusnya dalam bisnis Islam itu apa yang dijual ya itu yang sesuai gitu. Jadi tidak ada istilah yang lain-lainnya gitu. Oke, buat Teh Erna ya itu masukan dari pandangan dari Teh Erna. Terima kasih Teh Erna. Daripada barangkali ada yang lain mengenai ini nih gimana? Kok pernah nggak ada yang ngerasa di prank gitu? Mau beli ini ah kayaknya murah, ternyata oh yang ini mah harganya segini gitu. Tuh perasaan teman-teman gimana nih? Barangkali ada yang pernah pernah ke prank gitu sama penjual yang kayak gitu? Ada yang punya pengalaman beli bu? Izin, Ya, saya mungkin pernah beberapa ya. kali. Gimana itu ah? Bisa di apa sampaikan, paparkan Eh, pengalamannya. yang pertama emang kurang menyenangkan. Hmm, Kenapa? Kita kan misalkan di itu ya lihat dulu tuh harganya segini kan. Jadi kita dari rumah tuh bawa uangnya pas. Nah, iya pas datang betul. ke sana, lebih mahal. Jadi kan kita Hmm, juga bingung nanti mau bayarnya gimana. Kalau misalkan digagalin nggak enak juga, iya, itu. iya, iya, iya. Sama Sip, mungkin sip. di Alfa yang paling sering mah Alfa Indo kan sering ada tuh yang kayak diskon ini, tapi Mhm. ternyata itu harganya bukan seperti harga yang didiskon. Nah, mungkin kayak gitu sih, Miss. Oh, oke. Ya, ya, terima kasih ya Epul ya. Jadi memang ya udah kayak hal lumrah terjadi gitu. Padahal sebenarnya ini nggak benar ya, tapi kayak kayak karena udah terbiasa jadi orang ya udah banyak juga yang menggunakan treatment ini gitu dalam bisnisnya gitu. Yang penting mah ada orang yang datang dulu deh gitu ya. Soal harga diganti dikit ya udahlah ya ya pasti bakal dibeli misalnya gitu. Nah, sebenarnya ini juga berkaitan ya dengan, kita kita akan coba sampaikan terkait dengan hadis. Suatu hadis tuh menyampaikan, "Janganlah kamu menipu," karena orang yang menipu itu bukan bagian dari umatku. Jadi ini suatu apa, alert lah gitu, warning dari Nabi bahwa jangan sampai nipu deh gitu. Kalau mau jualan atau mau apapun itu, udah jujur aja. Toh Nabi aja seorang pedagang, pebisnis yang juga sangat sukses gitu ya. Beliau menikah tuh nggak main-main tuh maharnya tuh, Ayepul. Bisa nggak nanti Ayepul kayak gitu ya? Maharnya tuh sampai, dalam ini ada beberapa riwayat beda ya, mungkin beda-beda versi. Ada yang menyampaikan puluhan unta merah, ada yang ratusan unta merah, dan satu unta merah itu ibarat kayak, mobil tuh, kayak 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 satu satu mungkin kayak ibaratnya satu NMAX atau PCX lah gitu. Bayangin nggak itu sampai puluhan atau ratusan, unta merah itu untuk mahar kepada Bunda Siti Khadijah, istri pertama beliau. Karena memang saking suksesnya beliau sebagai seorang pedagang, pebisnis, dan beliau itu menerapkan syariat Islam gitu ya, karena Nabi sendiri karena para sahabat sendiri bilang bahwa Nabi itu ibarat Al-Quran yang berjalan, saking benar-benar sesuai syariatnya gitu, tanpa harus menipu, tanpa harus memainkan harga yang berlebihan, tanpa harus mengurangi timbangan, beliau bisa sangat
kaya gitu ya. Sebagai pedagang beliau juga mengalami yang namanya fase yang sangat berkah gitu rezekinya. Karena tadi gitu ketika sesuai syariat maka Allah juga akan turunkan keberkahannya, Masya Allah. Jadi nggak usah takut sih gitu ketika kita yakin sama Allah, kita ikuti sunnahnya Nabi gitu ya sesuai dengan tuntunan Islam, insya Allah namanya rezeki mah ada gitu. Nggak harus nipu, nggak harus ngeprank-ngeprank gitu ya. Yang penting lurus-lurus aja dan itu memberikan dampak baik gitu ya. Insya Allah ada rezeki, ada jalan rezeki keberkahannya. Ya itu ya bagian dari bisnis Islam tuh walaupun kita banyaknya mayoritas muslim, tapi belum semua masyarakat mempelajari bagaimana bisnis Islam atau muamalah yang baik gitu. Ini penting banget, PR banget buat kita juga sebagai akademisi untuk bisa bisa menyampaikan kepada setidaknya orang-orang terdekat kita dulu deh gitu. Kalau ada siapa yang terdekat jualan atau bisnis tapi dengan treatment yang salah, cara yang salah, kita bisa coba sampaikan gitu. Ini nggak boleh loh ya kayak gini dalam Islam tuh seperti ini gitu supaya berkah, supaya apa namanya selamat dunia akhiratnya gitu. Ya mungkin ada juga sih tipikal yang ketika dikasih tahu tuh kayak, "Ih kamu apaan sih?" gitu, "Masih masih anak muda, masih bau kencur, masih apalah," gitu, apa, "belum belum tahu apa-apa," segala macam. Ya udah yang penting mah kita sudah menyampaikan, hak yang hak gitu ya. Dalam Islam tuh, kata Allah tuh, "Aku yang beri petunjuk," gitu. Walaupun kamu memberikan memberikan dakwah, memberikan, nasihat, tapi aku yang berikan petunjuk, yang berhak untuk memberikan petunjuk gitu. Jadi yang penting kita dalam hal ini sudah menyampaikan hak yang hak, sesuai dengan tuntunan Islam, soal dia bagaimana reaksinya, ya udah gitu, yang penting kita sudah menyampaikan yang benar gitu ya. Penting banget belajar, ekonomi Islam ini baik sebagai bagian dari bentuk kegiatan kita sehari-hari di masyarakat, seperti itu. Eee, baik, mungkin pertanyaan dari Miss ya, barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya terkait dengan bisnis Islam sebelum akhirnya kita masuk ke penyampaian terkait dengan kuis? Ada yang bertanyakan, Teteh? A? Kita terkait dengan bisnis Islam atau apapun itu, boleh terkait dengan ekonomi Islam juga nggak masalah. Enggak, Teh? A? Barangkali masih ada yang mau bertanya terkait dengan bisnis Islam seperti apa, bagaimana, atau mungkin studi kasusnya seperti apa, boleh di-sharing. Ada Teh? A? Pertanyaannya? Kan tadi mah dari Miss pertanyaannya ya. Dari TTA-nya barangkali nanyain apa terkait dengan bisnis Islam. Gimana? Nggak ada? Udah paham semua ya? Sudah paham semua? Eh, Oke, sip. Kalau sudah, mungkin kalau nggak ada lagi, nggak apa-apa, kita bisa aja masuk ke versi selanjutnya, yaitu adalah quiz time. Nah, kuisnya nanti teman-teman akses ya ke Google Classroom-nya Etika Bisnis Islam. Di sana ada beberapa pertanyaan kuis terkait dengan materi hari ini. Silakan dikerjakan langsung di Google Classroom-nya. Nanti teman-teman boleh apa namanya ya, nanti dikasih deadline ya sampai 3 hari pengerjaan. Lebih lewat dari situ berarti nggak masuk penilaian tugas ya. Jadi silakan nanti dibuka setelah ini Google Classroom-nya untuk mengerjakan apa namanya tugas ya, sebagian dari tugas evaluasi hariannya di Google Classroom Etika Bisnis Islam. Oke, ini karena sepertinya sudah cukup kali ya, udah nggak ada lagi yang dibahas nih buat teman-teman semua. Kalau nggak ada, mungkin kita akhiri saja perkuliahan kita pada hari ini dengan ucapan sama-sama hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin.
Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih sekali lagi ini ya buat Teh Erna, ada Epul, Teh Indah, Teh Rizka, Teh Syaira dan Teh Mita yang sudah bergabung pada hari ini. Kita akhiri ya. Miss akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Terima kasih, Miss. Terima kasih semuanya. Ya, Miss boleh log out ya.